Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Ibu. Iya, hari ini kita pelajaran matematika ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh, boleh Ibu tunjuk ya, dipimpin oleh Zulkifli. Nah, dari Z. Zulkifli pimpin Ya, doa. Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zul sudah bersedia. Sudah makan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi dikit, Bu. Jangan sampai sakit ya. Makanya Ibu absen dulu hari ini. Apakah hadir semua? Ibu lihat ya, Ibu cek dulu. Gunawan, Ririn, Rista, Rohmani, Tri, Yeli, Yeyen, Zulkifli. Ya, sepertinya sudah hadir semua ya. Bagus ya. Kalau tadi sudah makan, sudah mempersiapkan alat-alat belajarnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang tiap masing-masing kelompok. Dicatat ya. Ya, Bu. Kelompok 1 itu Zulkifli, Iin, dan Rista. Kelompok 2 Rohmani, Yeyen, dan Ririn. Kelompok 3 Gunawan, Tri, dan Yeli. Sudah paham? Paham, Bu. Bagian kelompok? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang keberatan? Tidak ya? Tidak. Sudah, Bu. Tidak, Bu. Baik, Ibu izin share screen dulu ya. Ya, Bu. Mana ya? Sebentar ya. Nggak ada nih. Muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Lagi loading ya? Atau memang belum? Belum, Bu. Belum ada loadingnya, Bu. Aduh, kenapa nggak mau Mungkin ya? proses, Bu. Sinyal. Iya, mungkin sinyal ya. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar ya, Ibu stop lagi ya. Ya, Bu. Oke, coba lihat. Ada muncul? Belum. Ini Sudah, sudah, Bu. Bu. Sudah. Baik. Sebelum memulai pelajaran, sebelum masuk ke materi, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua mic-nya dibuka. Bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Aku berdiri bantu
Indonesia merdeka. Indonesia yang merdeka, Sudah, terima kasih anak-anak. Karena ini kita mendekati karena kita baru sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Berikutnya, sebelum memasuki pelajaran, materi hari ini Ibu akan menjelaskan itu mengenai transformasi geometri bagian translasi. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan nanti dapat atau menentukan hasil translasi titik dan garis, kemudian, bentar ya. Kemudian kalian bisa menentukan hasil translasi bidang koordinat, kemudian dapat menerapkan konsep translasi untuk menyelesaikan masalah kontekstual dan dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang translasi ya. Sebelum itu tadi Ibu sudah bagikan kelompok, mari kita tonton video motivasi berikut ya. Ada videonya, silakan ditonton dan dipahami maknanya ya. Ada gambar ikan hiu yang akan memakan penguin. Tempat saya tidak muncul, Bu. Videonya enggak ada, Bu. Cuman ada suaranya saja, Bu. Iya. Bentar ya, Bu. Sinyal kali ya, Ibu hentikan dulu ya. Iya, Bu. Masih nggak muncul ya? Bentar ya. Belum, Bu. Kalau ini muncul? Muncul, Bu. Nah, ada gambar penguin. Manual aja ya. Iya, muncul, Bu. Nah, ini video tentang perlunya kerjasama tim. Jadi, karena kalian tadi sudah dibentuk dalam kelompok, maka dengan harapan Ibu dengan kalian menonton video ini, maka kalian akan menjadi bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Nah, dalam video tersebut terdapat ikan hiu yang ingin memakan penguin ya. Tapi dengan kerjasama tim, maka permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik ya. Silakan ditonton. Oke. Sudah bagaimana? Sudah ditonton? Jadi bangunlah tim yang kuat, solid dan kompak, siap terpimpin, siap memimpin di super excellent ya. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya. Bisa ditampilkan, gambarnya nggak muncul ini. Nah, kalau begini terlihat gambarnya. Ada gambarnya Terlihat, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ini adalah gambar apa ini? anak main prosotan, Bu. Iya, jadi apa yang terjadi pada anak-anak itu saat bermain perosotan? Meluncur Ke bawah, Bu. Turun ke bawah, Bu, merosot. Meluncur, Bu, meluncur, merosot atau meluncur ya. Meluncur dari mana? Dari atas. Dari atas ke bawah. Oh, jadi dia mengalami perpindahan ya dari atas ke bawah. Ke bawah. Jadi
Jadi ketika anak tersebut bermain perosotan, maka anak tersebut melakukan perpindahan posisi dari titik awal atau puncak perosotan ke titik akhir, yaitu ujung perosotan ya. Sekarang coba kalian perhatikan masalah berikut. Ayo, siapa yang mau baca nih? Atau Ibu yang bacakan? Ririn Bu baca. Tri aja baca. Siapa yang mau baca? Ririn jadi Bu. Ririn, ayo baca Ririn. Tapi tidak kelihatan Bu. Apanya nggak kelihatan ya? Aduh. Masih gambar perosotan Bu. Oh begitu. Ntar dulu ya, kenapa ini ada bermasalah? Tunggu sebentar ya. Kalau ini terlihat? Belum Bu. Keluar. Belum, Bu. Oh, terkeluar ya? Hmm. Aduh, mohon maaf ya, sinyal Ibu ini lagi ada bermasalah. Ya Bu, nggak Ibu apa-apa. lagi mudik ya, Bu? Iya, Ibu lagi ada keperluan. Nah, ini muncul? Muncul Bu, sudah ada Bu. Muncul Bu. Nah, Ibu seperti ini aja ya. Bisa terbaca atau mau dibesarkan lagi? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, coba dibacakan. Siapa yang baca tadi? Ririn Bu. Ya, bacakan. Saya bacakan Bu ya. Masalah 1. Pada hari Rabu kelas 9A belajar matematika. Karena Edo dan Amri sering diribut di kelas, maka ibu guru memindahkan Edo. Edo berpindah 3 lajur ke kiri dan 2 lajur ke atas. Ke tempat siapa? Edo berpindah tempat duduk. Jika orang yang ditempati Edo berpindah 2 lajur ke kanan dan 1 lajur ke bawah, maka orang tersebut berada di tempat duduk. Sudah tempat duduk siapa? Iya. Jadi menghadapi permasalahan ini sering kita hadapi di kelas ya. Misalnya si Gunawan ribut, terus ibu pindahkan berpindah ke kiri, Gunawan pindah ke kiri 3 langkah, atau pindah ke belakang atau ke ini 2 lajur. Nah, nanti pertanyaannya Gunawan ini pindah ke tempat siapa? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ibu bagikan LKPD melalui grup WA ya. Sebelumnya sudah lihat belum melalui grup WA-nya? Sudah LKPD yang sudah Ibu bagikan? Sudah Bu. Coba kalian buka, kalian amati permasalahan ini. Jika yang belum dipahami boleh bertanya, tapi bukan bertanya jawaban ya, mengenai permasalahan ini. Silakan kalian diskusikan dan kalian kerjakan di LKPD-nya. Ini masih mau Ibu tampilkan atau bagaimana permasalahannya? Tampilkan saya ya. Iya, Bu. Ayo, silakan. Silakan, Bu. Ingat tadi video motivasi yang sudah kalian tonton tentang kerjasama tim, jadi diperlukan kerjasama yang baik, jangan hanya mengandalkan satu orang saja yang pintar. Misalnya tadi di kelompok Jul, cuman ngandalin Rista, jangan ya, semuanya harus bekerja sama dengan baik ya. Ya, Bu. Bu, diskusinya kelompok, Ya, Bu. Bu ya. Silakan kalian Diskusi di diskusikan. WA ya. Iya, diskusinya boleh di WA, boleh di sini, cuman jangan terlalu banyak, nanti temannya dengar, ya. Silakan didiskusikan. Ririn, Oh iya, Ririn sama Rohmani tadi ya. iya kita sekelompok ya. Rohmani, aku sama Yeyen. Iya. Rohmani ada Ayo, yang presentasi. Ya, Dalam LKPD-nya itu kalian diminta untuk membuat langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan tadi ya. Kemudian kalian tuangkan dalam gambar di bidang koordinat. Pada kelas 8 sudah belajar kan tentang koordinat kan? Iya, Nah, Bu. iya. Boleh juga kalian, Ibu kan sudah membagikan bahan ajar ya, sama kalian boleh mencari informasi dari bahan ajar yang sudah dibagikan atau dari sumber-sumber referensi lainnya. Silakan kalian gali informasinya ya. Ya, Bu. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan?
Atau kelompok 1, Jul, Iin, dan Rista, ada yang mau ditanyakan terkait masalah 1? Enggak ada, Bu. Ini lagi bikin gambar. Masih? Bu. Oke. Ini masih proses, Bu. Ya, lanjutkan ya. Kelompok 3, Gunawan, Tri, Yeli. Semuanya mengerjakan kerjasama, jangan lupa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya. Kalau belum paham, silakan gunakan bahan ajar dan sumber belajar lainnya. Bagaimana masalah 1? Baru sampai mana? Baru sampai Kelompok. yang itu, Bu. Yang Edo geser 3 lajur ke kiri, 2 lajur ke atas, Bu. Ingat kembali ya pada bidang koordinat, ketika dia bergerak ke kiri, maka dia bertanda negatif. Ini dipelajari pada saat kelas 8. Kalau Iya. dia bergerak ke kanan, maka dia bertanda positif. Positif. Kalau ke atas bertanda apa, Yeli? Positif. Iya, benar. Kalau dia bergerak ke bawah, maka dia bertanda apa, Ririn? Bu, negatif dah, Bu. Iya, benar sekali. Masih ingat ya materi tentang bidang koordinat kelas 8 ya? Ingat, Bu, diajar Bu Tri. Nah, silakan kalian kaitkan dari tanda-tanda tersebut, langkah-langkahnya kalian kaitkan sehingga bisa menggambar dalam bidang koordinat, di mana posisi awal Edo, kemudian Edonya berpindah kemana, terus menempati siapa, kemudian siapa lagi, berdasarkan pertanyaan tadi ya, silakan kalian jawab. 3 Sudah semua? kiri. Kelompok 1 sudah, Bu. Ya, Zul, sudah, Zul ya? Oke, kalau sambil kelompok lain mengerjakan, kita lihat ke masalah 2 yang ada pada LKPD-nya. Atau lihat nih yang Ibu share. Ada permasalahan kedua? Ada, Bu. Itu mengenai permasalahan kedua itu yaitu seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan ya. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau berada di titik B. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C, ya. Jadi ini titik B atau harimaunya dan ini titik A itu rusanya. Rusa ini bergerak ke titik C. Nah, pertanyaannya, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Yang kedua, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Yang ketiga, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Nah, bagi kelompok yang sudah, boleh lanjut mengerjakan permasalahan yang kedua. Kalau yang belum, silakan diselesaikan dulu permasalahan yang pertama ya. Siapa yang sudah tadi? Kelompok yang sudah, siapa saja? Permasalahan pertama? Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, oke. Kelompok 2 sudah permasalahan pertama? Ya, Bu. Sudah. Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah, berarti tinggal permasalahan yang kedua ya. Silakan dilanjutkan, diskusikan kembali, cari informasi dari berbagai sumber atau bahan ajar. Jangan lupa, jangan hanya mengandalkan satu orang saja. Kalian berdiskusi bersama kelompok ya, harus kerjasama semua. Ibu beri waktu 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dikit lagi, Bu. Iya, Bu. Jika sudah, maka kalian Ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas atau melalui Gmail ini ya. Boleh perwakilan, silakan kalian diskusikan siapa yang akan menampilkan
mempresentasikan hasil jawabannya. Gunawan, sinyalnya bagus Gunawan. Suara Ibu terdengar jelas nggak ya? Terdengar Jelas, Bu. terdengar jelas, Bu. Ya, iya, kendala dari kita Gimet ini ya salah satunya sinyal ya. Iya Bu. Tadi Ibu lihat Gunawan sepertinya keluar masuk. Apakah sudah stabil sinyalnya Gunawan? Hilang-hilangan, Bu. Hilang-hilangan ya. Tapi masih bisa mengikuti nggak? Ini soalnya LKPD dan bahan ajarnya Ibu bagikan melalui grup WA ya. Ya, Bu. Silakan kalian bertukar pendapat sesama kelompoknya. Sudah? Oke, sudah ya? Sudah, yang belum boleh, sekarang kita presentasi yang masalah pertama saja dulu. Yang kedua, mengiringi. Ya. Siapa yang bersedia dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari masalah pertama? Kelompok satu boleh, Bu. Yang Oke, kelompok satu siapa yang mewakili? Rista, Bu. Sebetulnya nggak Rista mau. ya? Oke. Nah, ini jadi kalian harus bekerja sama dalam kelompok agar hasilnya dan terciptalah masyarakat belajar ya. Ayo Rista, boleh. Tapi jawabannya ini hasil jawaban bersama ya? Iya Bu. Ya, ya. Diskusi kami tadi. Iya, Bu, hasil Cuma malu saja yang lain ya. Yang lain malu saja. jadinya Oke, malu, Rista, ada yang silakan. dicoba ya, Bu. Nah, di sini Iya, kan siap. Nggak apa-apa. Edo posisinya pertama-tama kami tadi kan menggambar koordinat kartesius ya, Bu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Terus kami Mau menentukan share screen atau titik. gimana Rista? Atau sebutin aja? Kayaknya disebutin aja dulu ya, Bu. Soalnya Oh, ya, gambarnya jelek tadi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Apa ya, Bu? Lanjutkan. Ya, setelah kami gambar koordinat kartesius, kami menentukan posisi Edo-nya dulu ya, Bu. Jadi dari gambar itu Edo-nya berarti terletak, jadi meja guru ini posisi di 0,0. Jadi Edo itu terletak di koordinat 5,2. Nah, itu yang pertama. Setelah Yang itu lain mendengarkan ya. Ya, setelah itu kan Edo dipindahkan 3 lajur ke kiri. Berarti dia 3 lajur ke kiri, berarti dia negatif ke arah kiri ya, Bu. Berarti dia pindah ke kiri, sekarang dia di posisi Ahmad. 3 lajur ke kiri. Posisi Ahmad. Oh iya. Lalu dia pindah lagi ke atas sebanyak 2. Jadi ke atas dia, Bu. Setelah di atas berarti dia menempati posisi Tony, Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama dia pindahnya ke tempat Tony, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan keduanya kan sekarang Tony dipindahkan kemana kan, Bu? Karena sudah ada si Edo tadi. Nah, si Tony dipindahkan 2 lajur ke kanan. 2 lajur ke kanan berarti positif ya, Bu, kata Ibu tadi ya, Bu. Jadi positif berarti dia sekarang pindah 2 ke kanan berarti ke Denny ya, Bu ya. Nah, terus dia ke bawah. Ke bawah berarti di Sri ya, Bu ya. Di Sri. Oke, terima kasih Rista presentasinya untuk permasalahan 1. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Sama, Bu. Kelompok 2 sama, Bu. Sama semua? Iya, Bu. Kelompok 2 dan kelompok 3? Iya Bu, sama. Sama, berarti cukup jelas ya langkahnya. Nah, bagaimana dengan cara menggambarnya? Siapa yang mau mempresentasikan untuk yang gambarnya? Ini untuk berarti jelas ya bahwa yang pertama itu Edo-nya berpindah ke tempat Tony, kemudian Tony-nya dipindahkan ke tempat siapa? Sri. Sri Bu.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah memberikan. Tambahan nilai nggak Bu? Saya Bu. Kenapa? Dapat tambahan nilai nggak Bu saya Bu? Kan sudah berani Bu. Iya, prosesnya akan selalu Ibu nilai. Karena tujuannya adalah kalian bisa mempresentasikan. Jadi kelompok yang lain tetap semangat, jangan malu-malu ya. Tetap semangat, harus berani tampil di depan umum. Untuk gambarnya bagaimana? Gambarnya bisa? Siapa yang bisa menampilkan? Kalau tadi kelompok 1 atau Ibu hentikan dulu nih ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 ada yang mau menampilkan gambarnya? Ditunjukkan saja atau? Jelek, Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa dideketin enggak? Atau nanti difotokan lewat grup WA, nanti kita bisa lihat gambarnya ya. Iya, Bu. Kelompok 2. Kirim foto aja, Bu ya. Nanti biar dirapikan dulu, Bu. Masih jelek. Iya. Sama punya Ririn juga, Bu. Ya, nanti boleh Yayan fotokan dan dikirim sekarang ke grup WA ya. Biar kita bisa bahas. Permasalahan kedua sudah? Siapa yang sudah untuk permasalahan? Sudah, Bu. Sambil menunggu Yayan memfotokan hasil gambarnya, permasalahan kedua siapa yang mau maju mempresentasikannya? Ayo, kelompok mana? Kalau tadi kelompok 1, sekarang giliran kelompok 2 dan 3. Silakan. Ada? Tri atau Ririn? Kelompok 1 lagi, Bu. Zul, oh ya boleh Zul, silakan Zul. Belum kami Bu, belum sudah. Ya, Zul saja. Ya, Bu. Untuk permasalahan 2 itu menanyakan posisi dari rusa menuju titik C. Nah, dari rusa yang kami amati, dari titik awalnya itu 6 negatif 6,2, X-nya negatif 6, Y-nya 2. Dan perpindahannya translasinya itu menuju 10. Ya, 10 untuk X-nya, Y-nya itu 3. Jadi hasilnya titik yang ditentukan titik C-nya adalah itu X-nya 4, Y-nya 5. Iya. Nah, untuk perpindahan harimau ini berhubung sama arahnya, langkah-langkahnya perpindahan translasinya 10 dengan 3, X-nya 10, Y-nya 3. Harimau titik awalnya itu X-nya negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya itu negatif 3. Translasinya 10, X-nya 10, Y-nya 3. Jadi hasil akhirnya menuju titik X-nya 8, Y-nya 0. Gitu, Bu. Itu untuk pertanyaan yang perpindahan harimau tadi ya? Iya. Agar dia dapat menangkap rusa? Iya. Enggak, Bu? Oke, baik kita tampung dulu jawaban dari Jul. Bagaimana kelompok lain? Bisa ada jawaban yang lain? Terima kasih dulu Jul. Bu. Ada jawaban lain? Yeli? Ya Bu, Bagaimana dari kelompok 3 jawabannya? sama Bu dengan jawaban Zul tadi. Untuk si rusa kan bergerak ke titik 10,3 koordinatnya. Ya, perpindahannya berarti sejauh 10, 10-nya positif atau negatif? Positif Bu. Ya, Oh iya, berarti ke ke kanan ya. 10. Nah, terus ke atas.
3 juga. Ke atas, positif ya. Positif. Oke. Terus kan untuk jawaban yang kedua, jika harimau menggunakan perpindahan yang sama dengan rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Jawabannya tidak, Bu, karena dia kan berpindahnya sama dengan rusa. Iya, maka dia akan menjauhi rusa ya kalau kita cari ya. Ya, Bu. Yang C? Terus yang C itu kan tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Artinya harimau itu harus tepat koordinatnya dengan rusa kan, Bu. Jadi harimaunya harus bergerak ke kanan sebanyak 6 langkah atau positif kan ke kanan, terus ke atas 6 langkah juga. Positif juga. Jadi dia baru dapat menangkap si rusa tadi, harimaunya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih untuk Yeli jawaban dari kelompok 2. Sudah bagus ya dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Tadi dari Jul ya tadi ya. Kelompok 1 berarti ya. Kelompok 2 ada yang ingin menanggapi atau sama? Sama ya? Ririn tadi. Sama, Bu. Oke, terima kasih dari kelompok 1 dan 2 sudah mepresentasikan jawabannya. Jawaban sudah bagus sekali. Dan hampir benar ya untuk yang jawaban A dan B. Tapi untuk jawaban C itu sebenarnya kalau kita lihat gambarnya dan kita hitung, maka harimau itu harus berpindah berapa? Sejauh berapa? Iya benar, dia sejauh 6 langkah ke kanan ya. Berarti X-nya atasnya tadi tapi ke atasnya ini bukan berapa ya, Li? Bukan 6 ya? Iya. Tadi berapa ya Li sebutkan? Mestinya 8. 6 ya sebut tadi, Bu. Mestinya 8, Bu. Iya, mestinya 8 karena dia berpindah ke atas itu sejauh 8 langkah ya. Tidak apa-apa, salah itu biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah berani bersedia presentasi ya. Oke. Selanjutnya kalian lihat di LKPD ada itu latihan ya, ada 2 latihan, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan dikerjakan dan dijawab latihannya. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan, diskusikan bersama kelompoknya ya. Oh, kerja kelompok lagi yang ini ya, Bu? Kerja kelompok ya, Bu? Iya, ini masih dalam bentuk kelompok. Nanti tesnya di akhir Ibu jadikan sebagai PR saja. Oke, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh diskusi sesama kelompoknya, tapi jangan tanya jawaban dengan kelompok lain ya. Mana si Gunawan? Masih ada Gunawan? Bu, keluar masuk, Bu. Iya, nggak apa-apa, namanya sinyal. Ya, siapa lagi yang bermasalah, Rohmani? Sama, Bu. Hari ini sinyalnya agak-agak kurang stabil, Bu. Jadi keluar masuk kan, Bu. Iya, ya mau bagaimana lagi ya, tapi Ibu harapkan tetap mengikuti pelajaran ya. Tetap berdiskusi bersama kelompoknya walaupun terkendala dengan sinyal. Yang lain teman-temannya saling bantu. Baik, sudah ya? Lagi, Bu, soalnya ini negatif. Oh iya, yang mana? Ada kesulitan di mana? Semua. Oh. Jumlahnya, Bu, soalnya kan ini negatif, Bu. Tadi contohnya positif semua. Ingat ya, kalau dia apa kalian kesulitan menjumlahkan positif dan negatif? Sedikit. Kalau saya iya, Bu. Iya, ayo itu gunanya kalian berdiskusi bersama kelompok. Ayo yang bisa saling ajari temannya, yang nggak bisa, ayo. Kan negatif itu hutang, Bu ya, kata Ibu. Iya, benar ya Yen, pinter sekali ya Yen ya.
Nah tuh, Rizda, negatif itu sebagai hutang menurut pemahamannya Yen. Kalau positif itu sebagai Bayarnya, Bu. Bayar ya, Bu. bayarnya. Ya, coba. Iya, Bu. Jadi Berarti hasilnya masih negatif. Sudah semua? Itu Yayan sering kebiasaan punya utang di kantin mungkin Bu, jadi tahu dia. Ida ya. Ingat ya, kalau makan harus Udah ya bayar. kali, Bu. Ida ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, boleh dipresentasikan Iin untuk jawaban yang pertama. Iin ini dari kelompok 1. Ayo Iin, jelaskan. Teman-teman yang lain sudah? Anak-anak yang lain sudah? Teman-temannya Iin sudah? Sudah. Sudah. Coba Iin presentasikan jawaban yang pertama. Ya, pertanyaannya kan titik P 2,3 ditranslasikan sejauh 3,4 ya, Bu. Tentukan bayangan dari titik P. Itu kalau titik awalnya 2,3 berarti ditambahkan dengan translasinya 3. Jadi hasilnya 4. Jadi hasilnya 5,-1. Iya, berarti 2 ditambah 3 karena titik awalnya dari 2, perpindahannya 3 maka menjadi 5. Ya? 4 ditambah 3. Berarti kan utang 4, bayarnya 3 ya, Bu ya. Jadi utangnya jadi 1, jadinya -1. Jadi jawabannya 5,-1. Yang lain bagaimana, Rista? Saya sama Iin, Bu. Jadi sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Sama semua. Oke, yang belum sama tidak apa-apa, belajar lagi sama temannya yang sudah paham ya. Nanti hasil dari LKPD ini kalian kirim melalui WA group ya. Sekarang kita tarik kesimpulan ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi translasi ini? Coba siapa yang berani? Gunawan aja lah, Gunawan. Bisa kan sinyalnya? Bu. Translasi itu apa, Gunawan? Itu perpindahan tadi, Bu. Bisa maju, bisa mundur, bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri, Bu. Iya. Ada tambahan? Cukup? Nilainya, Bu. Nilainya ditambah, Bu. Nilainya kenapa? Kalau ke kanan positif, Bu. Kalau ke kiri negatif. Kalau kas positif. Kalau ke bawah negatif, Bu. Baik, artinya ya kesimpulan kalian itu sebenarnya sudah benar, cuman ada beberapa yang kurang. Artinya kalau translasi itu dia perpindahan ya dari satu posisi awal ke posisi akhir tanpa mengubah ukuran bendanya ya. Jadi tetap sama ukuran bendanya, yang berpindah hanya titik-titiknya saja ya. Kemudian terima kasih juga diucapkan karena sudah bersedia untuk atau berani mempresentasikan hasil jawabannya ya. Bisa kalian lihat soal latihannya yang sudah Ibu berikan. Ada 2 soal ya yang Ibu berikan, nanti bisa kalian jawab dan kirim jawabannya melalui WA group ya. Sudah tahu soalnya kan? Ibu sudah kirim melalui WA group ya? Sudah ya, Bu. Iya, Bu. Kalian kirim, ini jawabannya individu ya, Nak ya, jangan kerjasama. Jadi boleh bertanya dengan teman, tapi jangan bertanya jawabannya ya. Kalian harus paham ya. Silakan kalian kumpulkan hari ini tunggu paling lambat sampai jam 10 malam lah ya. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Materi berikutnya kita akan mempelajari materi tentang refleksi atau pencerminan ya. Tahu itu pencerminan contohnya apa? Kalau pencerminan? Ngaca, Bu. Ngaca. Orang cermin, Bu.
Silakan kalian pelajari materi tersebut ya, kalian pahami, kalian baca sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah tahu apa itu refleksi. Baik, hari ini kita sampai di sini saja. Kalau tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Siapa tadi yang pertama itu Rohmani ya? Doanya ya? Sekarang coba Gunawan yang tutup doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman semuanya, kita tutup doa pelajaran kita hari ini. Ya, masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Gunawan, terima kasih anak-anak ya. Ibu harapkan kedepannya kalian bisa lebih semangat dan termotivasi lagi dan berani untuk tampil mempresentasikan hasilnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.